Halo nakama Uplovers, kembali lagi di channel Uplovers. Kalian semua dalam keadaan sehat kan? Jika sedang kurang sehat, semoga cepat sembuh ya. Nah, kali ini kami akan membahas poin penting yang terjadi di manga One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 983. Di mana di chapter kali ini kita disuguhi dengan beberapa fakta yang menarik yang menambah keseruan di serial One Piece kali ini. Namun sebelum kita masuk pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa untuk di-like, komen, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar One Piece dari kami. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan cover story-nya. Nah, kali ini masih menceritakan tentang perjalanan bajak laut BG. Dan kali ini mereka dipertemukan dengan ayah mereka yang sedang bersama bajak laut Tontata di sebuah pulau. Akhirnya Lola bertemu dengan ayahnya kembali. Oke, kita masuk ke panel pertama. Di panel pertama ini kita diperlihatkan dengan Perospero yang berhasil memasuki wilayah Wano Kuni. Setelah di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan dengan kru bajak laut Big Mom yang di-PHP-kan untuk kedua kalinya, yaitu maksudnya dijatuhkan untuk kedua kalinya oleh burung yang berbeda. Yang pertama yaitu King dan yang kedua yaitu Marco. Namun, pada chapter kali ini kita diperlihatkan dengan Perospero yang menjadi satu-satunya kru bajak laut Big Mom yang berhasil memasuki wilayah Wano Kuni dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dan bukan hanya itu saja, Perospero diperlihatkan juga hampir tiba di Onigashima. Wow, hebat sekali ya Perospero ini. Selanjutnya, fakta menarik yang terdapat pada chapter 983 ini yaitu ternyata Tang Yunik ini memiliki kaki. Setelah di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Usopp dan Chopper yang mengalami nasib sial berupa dikejar-kejar oleh Big Mom, dan di chapter kali ini kita diperlihatkan dengan sebuah fakta unik, yaitu Barachio Tank 5 yang dikendari oleh Usopp dan Chopper ini memiliki kaki yang digunakan untuk lari dari kejaran Big Mom. Ya memang sih, Tang rancangan Franky ini adalah bagian kaki dari Rockbot rancangannya yang diberi nama Franky Shogun. Namun uniknya, Tang ini mampu memunculkan kakinya dan berlari tanpa harus bergabung dengan bagian robot lainnya. Cukup unik juga ya. Oke, kita beralih ke panel berikutnya. Di panel berikutnya ternyata Zeus ketakutan dengan Big Mom. Setelah pertemuan Nami dan Prometheus yang terjadi di chapter sebelumnya, nampaknya membuat Zeus ketakutan, karena bisa dibilang posisi Zeus saat ini adalah sedang mengkhianati Big Mom. Zeus berkata kalau ia takut jika Big Mom akan membunuhnya. Padahal alasan Big Mom ke Wano Kuni selain mengajar Luffy, ia juga ingin merebut Zeus kembali, bukan untuk membunuhnya. Menurut kami, Zeus akan bertarung melawan Prometheus nantinya, karena Nami akan mencoba membujuk Zeus untuk berpihak kepadanya dan berjanji akan melindunginya agar tidak dibunuh oleh Big Mom. Dan tentu saja pastinya akan ada penawaran bagus dari Nami yang membuat Zeus berpihak pada Nami. Di chapter kali ini kita diperlihatkan juga Big Mom yang sedang membuat pasukan Homies. Pasukan Homies yaitu pasukan yang Big Mom ciptakan dengan kekuatan buah iblisnya dengan cara memasukkan jiwa ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan pasukan Homies ini diciptakan Big Mom untuk mengejar Nami yang diketahui telah membawa Zeus. Oke, kita beralih ke panel berikutnya. Di panel berikutnya ini kita diperlihatkan nasib dari Momonosuke. Momonosuke pada chapter sebelumnya diperlihatkan dalam keadaan babak belur dan berada di tempat eksekusi yang sengaja dibuat dadakan oleh Orochi. Bahkan, di sini Momonosuke juga diperlihatkan kepada beberapa anak buah Kaido yang menganggap eksekusi Momonosuke ini sebagai pesta dadakan dari Orochi. Selanjutnya kita diperlihatkan ternyata Gifter Kaido ini bercita-cita ingin menjadi Raja Bajak Laut.
Zoro pada chapter kali ini diperlihatkan berada di depan beberapa anak buah Kaido yang berpangkat gifter. Di sini Zoro juga nampak kewalahan menghadapi beberapa gifter yang terus bermunculan. Di sini kita juga diperlihatkan dengan sebuah fakta menarik, yaitu para gifter Kaido ini menurut kami adalah seorang kapten bajak laut. Karena beberapa dari gifter Kaido tersebut mengatakan kalau mereka ingin menjadi seorang raja bajak laut. Di panel berikutnya kita juga diperlihatkan tentang kebarbaran si jambul ayam. Seperti yang sudah diprediksi oleh Law, bahwa Kid dan Luffy akan menjadi tukang rusuh di perang Wano saat ini. Dan ternyata benar adanya. Di sini kita diperlihatkan bahwa Kid yang telah mengamuk sampai ke depan sendirian tanpa ada satupun kru bajak lautnya yang terlihat berada di sampingnya. Wah, barbar sekali kapten satu ini ya. Selanjutnya kita juga diperlihatkan Luffy yang bertemu dengan Tobiropo. Sebelumnya Luffy diperlihatkan selalu bertemu dengan beberapa orang hebat yang berada di kelompok bajak laut Kaido. Dan kali ini si kapten barbar kita kembali dipertemukan dengan beberapa orang hebat di kelompok bajak laut Kaido, yaitu orang yang berpangkat Tobiropo. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kali ini Luffy dipertemukan dengan dua orang yang berpangkat Tobiropo sekaligus. Orang tersebut adalah Peksuan dan Ulti yang menurut kami adalah pasangan kakak beradik. Dan di sini kita juga ditunjukkan dengan beberapa fakta menarik lainnya, yaitu fakta tentang buah iblis Ulti dan serangan spesialisnya, di mana Ulti ternyata adalah pengguna buah iblis purba model Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus ini memiliki perawakan yang hampir sama dengan perubahan wujud dari kekuatan buah iblisnya Peksuan. Hanya saja, milik Ulti ini adalah hewan herbivora. Nah, keunggulan dari hewan purba yang satu ini adalah memiliki kepala yang sangat keras. Dan tentu saja keunggulan dari hewan purba ini menjadi serangan spesialis unik yang dimiliki Ulti, yaitu Ulti menyerang musuhnya dengan cara menyundul. Bahkan beberapa anak buah Kaido yakin dengan sundulan dari salah satu Tobiropo ini. Namun ternyata serangan ini tidak memberikan dampak apa-apa pada kapten barbar kita saat Ulti dan Luffy saling beradu sundulan. Padahal efek dari benturan yang dihasilkan dari sundulan Ulti dan Luffy ini membuat beberapa anak buah Kaido terpental. Bahkan beberapa yang lainnya mengatakan bahwa efeknya setara dengan serangan meriam. Ulti yang melihat Luffy mampu menahan serangan spesialisnya membuat Ulti waspada dengan kekuatan yang dimiliki Luffy. Bahkan Ulti juga mengakui akan kehebatan Luffy. Kemudian di sini kita juga diperlihatkan dengan Luffy yang melancarkan serangannya untuk melawan kedua anggota Tobiropo yang berada di hadapannya. Hingga Luffy berhasil membuat Ulti terjatuh. Kemudian Luffy kembali melancarkan serangannya kepada Peksuan dengan menggunakan teknik Gomu Gomu no Elephant Gun. Tentu saja hal ini membuat Ulti sangat marah, sehingga membuat Ulti harus bertransformasi penuh ke bentuk Zoan purba yang dimilikinya. Dan saat dalam wujud hewan purba ini, Luffy juga mengakui Ulti dengan mengatakan kalau Ulti adalah orang yang sangat kuat. Akhirnya di chapter kali ini, kita diperlihatkan kemunculan Yamato sang anak Kaido. Orang yang selama ini telah dicari-cari oleh Kaido beserta anak buahnya akhirnya dimunculkan oleh Oda pada chapter kali ini. Bahkan anehnya, di sini Yamato datang bukan untuk membantu Ulti dan Peksuan dalam menghadapi Luffy, melainkan sebaliknya. Yamato justru malah menyelamatkan Luffy dari ancaman Ulti dengan cara menyerang Ulti hingga membuatnya terpentar dengan sekali serang. Dan di sini kita juga diperlihatkan dengan teknik serangan Yamato yang hampir mirip dengan serangan Kaido yang membuat Luffy dan Oden ambyar dalam sekali serang, yaitu Defend Thunder. Namun Yamato menamai teknik serangan yang hampir mirip dengan milik ayahnya ini dengan nama Thunder Bagua. Dan kemunculan Yamato ini digambarkan menggunakan topeng Kikunojo. Dalam budaya Jepang, topeng ini sering dimainkan dalam teater Noh. Dan topeng yang dikenakan oleh Yamato ini digambarkan sebagai salah satu karakter utama berupa iblis yang matanya berapi-api. Yamato yang merupakan anak dari Kaido ini mengatakan bahwa ia telah lama menunggu Luffy. Dan menurut kami ini hal yang wajar jika Yamato sampai menyelamatkan Luffy dari serangan Ulti. Di sini kami sebenarnya ingin membahas teori tentang Yamato. Namun dikarenakan kami takut videonya terlalu panjang, jadi kami putuskan untuk membahasnya di video selanjutnya.
Dan di chapter kali ini kita diberikan informasi yang sangat penting. Informasinya yaitu bahwa minggu depan manga dan spoiler tidak akan rilis, yang artinya minggu depan libur. Nah, demikian dulu video pembahasan kami untuk chapter kali ini. Jika dalam video kami kali ini terdapat kejanggalan, mari kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar ya. Karena masukan dan kritikan dari kalian sangat membantu kami dalam membangun channel ini. Untuk itu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye!